Oke, terima kasih. Ya, jadi hari ini kita akan memulai perkuliahan kita. Setelah minggu kemarin saya mohon maaf tidak bisa masuk ya, ada keperluan mendadak. Dan ternyata ini sudah pertemuan ketiga ya, sudah pertemuan ketiga. Yang pertemuan pertama itu perkenalan kita sudah saya upload belum ya? Kayaknya sih sudah ya. Kemarin kan direkam juga kan ya? Eee kalau nggak salah sudah saya upload ya. Loh, ini keluar yang di laptop. Recording in progress. Waduh. Ya, jadi double ya. Tapi lemot yang di komputer ini ya. Ya, saya pakai HP aja deh, biar stabil. Oke, jadi kita sudah terlambat ya aslinya ya. Ini sudah pertemuan yang berapa ini ya? Pertemuan yang ketiga aslinya ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita mulai belajar dari nol lagi. Ya. Oke, saya akan menampilkan slide, tetapi karena dia adanya di komputer nanti tak kasih tunjuk ya. Nah, pertama-tama, kemarin itu, yang sudah kita lewati sebetulnya ya, kita jumping ya, sekarang pertemuan ketiga. Pertemuan kedua itu ada yang membahas tentang, mazhab ya, mazhab ya, mazhab itu, perbedaan, cara pandang gitu ya. Secara umum ada 4 mazhab ya, kalau di Indonesia itu mayoritas, Syafi'i, ya kan, Syafi'i. Nanti kalau di Saudi, di Mekah sana, itu kalau tidak salah Maliki ya, pakai Maliki, mazhab Maliki. Nanti ada juga mazhab Hambali, di daerah Afrika kalau nggak salah, sama mazhab Hanafi. Hanafi, ya. Secara umum ada 4 mazhab itu. Nah, kemudian yang juga kita lewati kemarin itu adalah tentang fikih. Nah, gitu ya. Nanti kita akan sedikit banyak membahas tentang fikih. Apa itu fikih? Nah, fikih adalah tata cara beribadah begitu ya, tata cara sederhananya begitu ya, tata cara beribadah. Jadi ada banyak ini ya, ada banyak hal yang masuk ke dalam fikih ini ya. Misalkan sebentar, ada fikih wanita. Nah, fikih wanita, apa itu fikih wanita? Ya segala hal yang membahas tentang wanita gitu ya. Misalkan kalau sedang menstruasi nggak boleh apa, bolehnya apa, harus bagaimana, itu ada. Terus kalau
habis melahirkan harus bagaimana, nah, begitu ya, fikih wanita itu ya, ibadahnya untuk wanita ada. Nanti ada fikih dakwah namanya. Karena sesuai namanya berarti membahas tentang bagaimana cara kita berdakwah. Nah, ada lagi namanya fikih siasah. Nah, fikih siasah itu adalah fikih politik, ya, bagaimana cara kita bernegara, secara umum ya. Gimana caranya agar kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, ya. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Kan begitu ya. Menganjurkan pada kebaikan dan melarang keburukan itu kalau tanpa kekuatan politik itu berat ya, harus pakai kekuatan politik. Karena tanpa kekuasaan kita tidak bisa menegakkan hukum. Nah, ada lagi namanya fikih munakahat. Nah, munakahat itu apa? Itu berarti fikih pernikahan. Nah, ya kan diatur. Memilih jodoh itu bagaimana kan gitu ya, terus caranya meminang itu bagaimana, syaratnya untuk menikah itu apa. Nah, itu ada di fikih munakahat, pernikahan. Ada lagi namanya fikih jinayah. Jinayah itu hukum misalkan kalau nyuri berapa gram emas itu dipotong tangan. Nah, itu ada. Ada lagi fikih apa lagi ya? Nah, yang kita pelajari itu secara umum di ekonomi sebetulnya masuk ke fikih muamalah ya. Nah, muamalah itu apa? Muamalah itu berarti hubungan sesama manusia. Fikih muamalah gitu ya. Nah, tadi pagi saya sudah menjelaskan sedikit banyak tentang muamalah ini kepada teman-temanmu di kelas apa tadi ya? Kelas PE yang satunya lagi tadi ya, yang offline ya dari jam 7 pagi tadi. Nah, itu al-muamalah, apa itu muamalah? Hubungan sesama manusia. Tetapi secara umum ya, secara umum. Tapi secara khusus muamalah itu berkaitan dengan biasanya bidang bisnis ya atau transaksi ya gitu ya. Nah, di dalam kaidah, jadi kalau anak ekis biasanya ada perkuliahan namanya kaidah hukum ekonomi. Ada beberapa kaidah yang harus dihafalkan kalau anak ekis itu ya. Salah satunya adalah kaidah tentang muamalah ini. Nah, seperti apa? Nah, tadi pagi saya tulis ya di papan tulis. Nah, kalau di kalian sini kan susah saya jadinya ya, nggak bisa nulis saya ya. Oke, tetapi secara umum kaidahnya berbunyi begini, al aslu fil muamalah al ibahah adalah kok barusan mati ya? Kan belum 40 menit ya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi sampai mana tadi ya? Nah, kaidah yang tadi ya, al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Aslinya dalam bermuamalah itu semuanya boleh kecuali yang ada dalil untuk mengharamkannya. Ya, misalkan jualan sembako boleh, jualan bakpao boleh, ya toh? Jualan apalagi bubble tea boleh, gitu kan? Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Misalkan nggak boleh jual diri, ya kan nggak boleh, ya. Nah, ada dalil-dalil yang mengharamkan. Nah,
Secara umum konsep hubungan di dalam Islam itu kan ada dua, ya hablum minallah, hubungan sama Allah, sama hablum minannas, hubungan sesama manusia. Nah, hablum minallah itu bentuknya adalah ibadah, hablum minannas bentuknya muamalah. Nah, itu tapi berkebalikan, ya. Nah, kalau muamalah itu semuanya boleh kecuali yang enggak boleh. Kalau ibadah itu semuanya enggak boleh kecuali yang disuruh. Jadi ketika kita disuruh untuk sholat 5 waktu, ya sudah 5 waktu ya. Nggak boleh terus kemudian 5 waktu rasanya kurang deh. Saya tak sholat 6 waktu aja deh. Nah, nggak boleh ya. Atau misalkan beribadah sholat subuh kok cuma 2 rakaat ya. Padahal saya lagi semangat nih. Apalagi mau lari pagi. Saya sholat subuh 6 rakaat aja deh. Nggak boleh ya. Jadi ibadah itu nggak boleh kecuali yang disuruh. Tapi kalau muamalah boleh semuanya kecuali yang diharamkan. Nah, yang diharamkan apa? Nah, secara sederhana, kalau anak-anak ekonomi Islam itu ngapalinnya istilahnya maghrib, MAGRIB, ya, tetapi bukan maghrib, waktu maghrib itu ya, bukan ya, tapi itu singkatan. Singkatan dari apa maghrib itu? MA itu maisir atau judi, GH-nya itu dari horor atau ketidakjelasan. RIB-nya singkatan dari riba. Maisir, horor, riba. Ya. Judi, ketidakjelasan, sama riba. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Judi, kenapa nggak boleh? Jelas lah ya. Di Al-Quran juga dijelaskan bahwa ada untungnya, ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih gede. Bisa kalian menang judi, dapat banyak uang, tetapi kalau kita tanya sama yang suka main judi itu, biasanya lebih banyak hilang duitnya daripada dapatnya. Ya. Kemudian bisa menimbulkan perpecahan. Nggak ada ceritanya orang main judi itu solidaritas gitu, nggak ada ya. Yang menang pasti ngambil semuanya. Apalagi kalau kalian sudah berkeluarga. Wah, ya, pasti. Kalau sudah berkeluarga, itu biasanya judi itu jadi sumber perpecahan keluarga. Ya, bisa menghancurkan keluarga. Karena biasanya orang main judi itu ketagihan. Ya, akhirnya uang nafkah, akhirnya kepakai, jatuh miskin, bangkrut, itu bisa dengan cepat terjadi kalau suka main judi. Ya. Terus horor atau ketidakjelasan. Apa itu ketidakjelasan? Maksudnya adalah contohnya begini, sederhananya ya. Dulu Rasulullah melarang orang itu membeli binatang yang masih di dalam perut ibunya. Itu nggak boleh. Itu masuknya ketidakjelasan atau horor, ya. Horor itu namanya, ya. Atau contoh yang lain yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah membeli buah yang masih dalam bentuk bunga. Nah, misalkan pelem, tahu pelem ya? Pelem itu apa bahasa Indonesianya ya? Mangga. Ya tahu, mangga itu masih di bentuknya masih pentil ya. Pentil. Pentil itu apa bahasa Indonesianya ya? Mangga muda ya, kecil. Kecil itu yang kecil ya. Itu biasanya sudah dibeli. Nah, itu menurut Islam sebetulnya nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena belum tentu si mangga yang kecil itu nanti jadi besar. Sudah gitu, belum tentu juga yang besar itu nanti manis. Nah, belum tentu. Bisa jadi, bahkan kalau masih bunga itu sangat lebih besar lagi ketidakjelasannya. Ya, bisa bunganya rontok, nggak jadi buah, atau bahkan kalau masih kecil bisa dimakan codot ya.
Do you know codot? Codot itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya, bukan kelelawar ya, beda ya. Codot memang bentuknya kayak kelelawar, tapi dia makan buah. Nah, itu namanya kalau orang Jawa bilang codot. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya, itu makan buah dia. Ya. Nah, kalau kelelawar kan makan, oh bukan, ding, itu vampir ya. Apa? Kelelawar itu biasanya makan serangga kalau kelelawar yang biasa. Ya. Sampai di mana tadi ya? Muamalah ya, muamalah semuanya boleh kecuali yang nggak boleh. Yang nggak boleh apa? Maghrib, maisir, goror, riba. Riba jelas ya, nggak boleh. Nah, kaidahnya apa? Kaidahnya dalam bahasa Arab kullu qardin jaru manfaatin bahwa riba. Artinya adalah setiap bukan jual beli. Qardin itu pinjam meminjam. Yang ada manfaatnya sama yang kasih pinjam, maka itu riba. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya seharusnya transaksi pinjam meminjam itu nggak ada untungnya untuk yang kasih pinjam, karena itu transaksi sukarela atau menolong orang lain. Nah, kalau ada plus-plusnya, nah itu sudah menjadi riba. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat ke slide ya. Ya, kita lanjutkan ya. Saya buka slide ya, tapi di laptop. Semoga kelihatan. Kelihatan lah ya. Islamic Economics. Ya toh. Definisi. Definisi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas menggunakan faktor produksi yang terbatas. Nah, kan begitu ya. Menurut ekonomi konvensional. Jadi masalahnya adalah scarcity atau kelangkaan dan choices. Karena langka itu akhirnya harus memilih. Nah, kan begitu ya. Oke, sebentar, tak carikan. Nah, itu adalah menurut ekonomi konvensional ya. Nah, bagaimana menurut ekonomi Islam? Nah, sebagian para ahli ekonomi Islam berpendapat bahwa di dalam ekonomi Islam nggak begitu asumsinya. Nah, gitu ya. Kan bisa disederhanakan bahwa ini ada papan tulis nih. Kayaknya seru kalau saya tulis di papan. Ya. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, dalam ekonomi konvensional itu ditulis begini ya. Oh iya, bisa ya. Ya, enggak kelihatan ya. Nanti saya tunjuk.